Dan akhirnya semua footage tambahan TV Spot melengkapi trailer pertama untuk film Godzilla vs Kong. Gua harap sih ini menjadi footage yang terakhir untuk film ini sendiri. Karena jika terlalu banyak clue yang diungkap, maka filmnya nggak akan seru lagi. Dan faktanya sang sutradara Adam Wingard memang sadar betul kalau dia mau pertarungan antara Godzilla dan Kong ini menjadi sebuah film yang paling memorable. Nah, karena itu hari ini gue akan membahas beberapa penampakan menarik dari seluruh trailer, baik itu yang versi Jepang dan juga footage dari TV Spot. Jadi gue akan gabungin jadi satu biar lebih cepat jelasinnya. Dan mungkin nantinya akan terlihat random. Dan gue akan sedikit berteori di video ini karena gue mau kalian yang berteori nanti di kolom komentar. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita joget dulu cuy. Sebelumnya gue akan mulai dari trailer yang pertama kali muncul. Ya karena gue udah buat videonya pas pertama kali trailer itu rilis. Tapi kita akan mulai dari si bocil yang bernama Jia yang berkomunikasi dengan Kong. Dan dilanjutkan dengan Kong yang dibawa menggunakan kapal kargo ke suatu tempat. Dan kemudian muncullah Godzilla yang langsung menantang Kong. Kemudian kita diperlihatkan sebuah penampakan, di mana kalau dilihat dari suasananya, Madison Russell tampak sedang melihat ke layar monitor. Dan di sini ada hal yang menarik, yaitu suasana ruangan yang terlihat hancur berantakan. Dan yang lebih menarik adalah adanya sebuah sosok yang kemungkinan adalah Mechagodzilla. Madison dan teman-temannya dipastikan akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Godzilla. Dan karena itu dia sampai di tempat ini. Scene ini menurut gua ada kaitannya dengan Apex, Ren Serizawa, dan juga Mechagodzilla. Yang ada kaitannya di tengah video nanti. Kita next dulu ya. Nah ini nih bagian favorit gua, yaitu penampakan dari Hollow Earth. Gila, ini sih keren banget cuy. Di sini terlihat Kong bersama dengan Monarch yang menggunakan kendaraan HIV datang ke Hollow Earth. Dan disinilah kemungkinan Kong mendapatkan Battle Axe yang akan dia gunakan untuk melawan Godzilla. Scene kemudian berlanjut yang memperlihatkan sosok Godzilla yang lagi ngapain ya? Nggak jelas sih. Bisa jadi ini sebuah pesawat tempur, helikopter, atau mungkin rudal. Karena ya kurang jelas. Tapi bagian menarik adalah cahaya putih yang muncul tepat di perut Godzilla. Apakah ini memang Mechagodzilla yang penyamarannya udah terbongkar? Kalau ini memang benar-benar Mechagodzilla, kenapa warnanya harus putih? Bukannya dia berwarna merah seperti yang terlihat di scene ini? Ataukah ini karena bekas luka yang diderita akibat disabet oleh kapaknya Kong seperti yang terlihat di bocoran mainannya? Tapi menurut gua ini bukan luka sabetan, karena kalau diperhatikan warna putih ini bergerak sangat stabil dan ukurannya nggak berubah. Atau apakah ini cuma pencahayaan biasa dari pihak militer? Bisa aja gitu kan, pakai lampu-lampu besar kayak film-film biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan Kong yang terlihat berkomunikasi dengan Jia. Dan setelah itu momen di mana Kong sedang berusaha untuk menghindari serangan dari Godzilla. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah momen di mana Godzilla sedang mengaum dengan wujud yang sangat menyeramkan. Banyak spekulasi yang menyebutkan kalau momen ini membuktikan kalau Godzilla ini sebenarnya adalah Mechagodzilla. Karena dilihat dari mata Godzilla yang menyala terang, dan juga cahaya putih yang akan keluar dari dalam mulutnya. Well, bisa banget nih, teori tersebut memang benar. Tapi mungkin kalian lupa kalau sebenarnya Godzilla Monsterverse pernah melakukan hal ini, yaitu mata bercahaya dan juga sinar yang berwarna putih. Dan memang yang sebenarnya cahaya tersebut memang berwarna putih kebiru-biruan. Kita flashback dulu nih ke film Godzilla King of the Monsters, di mana di sebuah momen ketika Godzilla yang sekarat dibangkitkan kembali oleh Serizawa. Kalian bisa lihat sesaat sebelum Godzilla menyemburkan napas atomnya. Matanya bercahaya, dan bukan hanya mata, tapi pori-pori yang ada di tubuhnya juga ikut bersinar. Dan cahaya dari napas atomnya bukannya pure berwarna biru kan? Sama ketika halnya Godzilla melawan Muto. Godzilla juga bercahaya, dan warna yang ditimbulkan dari sinar atomnya lebih terlihat putih kebiru-biruan. Atau mungkin lebih tepatnya memang putih warnanya. Oke, next kemudian kita diperlihatkan 3 orang, yaitu Madison dan 2 temannya yang terlihat berada di suatu tempat. Gue nggak tahu persis ini tempat apa, tapi kemungkinan ini adalah fasilitas kepunyaannya Apex.
Kalian bisa lihat sebuah logo besar yang terpampang yang mengindikasikan kalau itu adalah salah satu markas dari organisasi Apex. Ini adalah sebuah momen di mana nantinya markas ini akan hancur, dan Madison dan teman-temannya kemudian mengetahui kalau sebuah Titan Mechanical telah dibuat, yaitu Mechagodzilla. Seperti yang kalian lihat di momen ini memperlihatkan sosok dari Mechagodzilla, dan juga momen ini yang memperlihatkan ekor dari Mechagodzilla. Dan semua itu pastinya ada hubungannya dengan Ren Serizawa. Kalau memang Apex yang membuat Mechagodzilla, sudah pasti Ren adalah aktor di balik ini semua. Ada sebuah gambar yang memperlihatkan kalau Ren sedang menggunakan yang katanya adalah tulang dari Ghidorah. Kalau memang itu benar, maka yang ada di atas ini adalah otak dari Ghidorah, semacam artificial intelligence yang digabung dengan otak Ghidorah. Semua barang milik Ghidorah ini digabungkan untuk membuat Mechagodzilla. Seperti yang kalian lihat di bagian belakang ini adalah gambar yang sama dengan yang ada di trailer pertamanya. Nah, masalahnya adalah ketika Mechagodzilla dibuat menggunakan tulang berulang, yang artinya adalah hal yang sama yang digunakan untuk membuat Kiryu versi Jepang. Maka yang akan terjadi adalah hal yang sama dengan versi Jepang. Bedanya kalau versi Jepang dibuat dari tulang berulang Godzilla pertama, yang dikenal dengan sosoknya yang jahat. Karena itu Mechagodzilla Jepang pada saat itu dirasuki oleh roh yang ada di dalam tulang tersebut. Sehingga sosok jahat si Godzilla pertama lah yang mengendalikan Mechagodzilla. Namun kali ini yang digunakan bukan hanya sekedar tulang, tapi otak dari kepala Ghidorah. Nah, lu bayangin dah tuh, sejahat apa ini Mechagodzilla nantinya. Mungkin karena itu Godzilla jadi terintimidasi lagi, seperti halnya ketika dia pertama kali memburu Ghidorah. Di momen ini kan Godzilla bisa merasakan kalau Ghidorah akan dibangkitkan, padahal tembok es yang mengurung Ghidorah aja belum diledakin sama Emma Russell. Dia bisa tahu, dan ini kemungkinan ada hubungannya dengan penampakan peta yang ada di dalam trailernya, di mana di dalam peta ini menandakan kalau Godzilla menyerang banyak sekali fasilitas dari Apex. Dan di saat yang bersamaan pula Godzilla harus bertarung dengan Kong. Satu sisi Godzilla ini mau menyelesaikan pertarungannya dengan Kong, tapi di sisi lain kehadiran Ghidorah mengintimidasi dia juga cuy. Jadi nggak perlu heran ketika melihat Godzilla lempeng dorsalnya bersinar, seperti di momen ini. Ini cuma bagian bagaimana Godzilla merespon setiap ancaman yang ada, baik itu Kong ataupun Titans lainnya, dan bahkan manusia sekalipun. Di film ini Monsterverse akan menjanjikan kalau Godzilla akan mendapatkan beberapa kemampuannya yang baru. Salah satunya seperti video gue sebelumnya yang gue berteori kalau Godzilla akan mendapatkan kemampuan baru, yaitu Heat Ray. Oke, next ada sebuah momen lagi yang memperlihatkan Godzilla dan Kong yang sedang bertarung. Di sini terlihat kapak dari Kong yang sepertinya tertancap ke gedung. Gua nggak tahu itu kenapa ya. Mungkin pas Kong mencoba mengkapak Godzilla, nggak kena. Ketancap deh kan. Tapi sesuatu yang menarik bisa kita lihat juga, yaitu si Kong ini malah melihat ke arah yang berbeda, bukannya melihat ke arah Godzilla. Begitu juga dengan Godzilla, yang juga melihat ke arah kanannya. Apakah mereka berdua kedatangan tamu nggak diundang, yaitu si Mechagodzilla? Atau apakah ada hal yang lain yang juga datang bersama Mechagodzilla? Jadi 2 lawan 2, anjir. Next, kita akan melihat sebuah momen yang menurut gua scene terbaik dari seluruh trailer ini, yaitu ketika Godzilla dan Kong saling berhadapan dan saling berteriak. Ini adalah momen dimana Godzilla lagi berada tepat di atas Kong, kayak lagi ngancem Kong gitulah. Ampun gak lo nyet? Ampun gak? Gitu mungkin. Namun, kenapa Godzilla bukannya langsung membunuh Kong dengan sinar atomnya? Gua yakin Kong bakalan jadi abu gosok. Tapi menurut gua hal itu nggak akan terjadi. Ya, banyaklah momen-momen di mana dua monster saling mengintimidasi. Salah satunya ketika Skullcrawler berhasil menjebak Kong dalam lilitan rantai. Di sini bisa aja Kong langsung digigit. Pasti mati dong Kongnya. Tapi itulah film cuy, kalau nggak gitu ya nggak rame. Terus ada sebuah momen di mana Kong terlihat pingsan atau mati kali ya. Kalau mati kasihan anjir. Kong menurut gue cuma pingsan karena kelelahan setelah bertarung. Buat gue Kong nggak akan mati, karena film ini ada hubungannya dengan komik JVK Kingdom Kong. Komik ini cukup membuat tanda tanya besar buat gua, karena dari deskripsi komiknya bisa diambil kesimpulan kalau Kong masih bisa bertahan setelah pertarungan dahsyatnya melawan Godzilla. Gue sih berharap nggak ada yang mati di antara mereka berdua. Ya karena dua karakter ikonik ini sayang banget kalau sampai mati. Bukan karena jalan ceritanya yang mau dibawa kemana, tapi karena sayang banget kalau harus melihat satu karakter aja di universe-nya. Sampai saatnya nanti dimunculkan kembali karakter yang mati tersebut. Ada beberapa orang yang mungkin khawatir dengan kelanjutan filmnya jika salah satu dari Godzilla dan Kong harus mati. Mereka pusing nih gimana kelanjutan filmnya nanti. Cuy, lo nggak perlu pusingin hal-hal begitu.
Para pembuat film pastinya jauh lebih tahu dari kita perihal bagaimana caranya menghidupkan kembali karakter-karakter yang udah mati tersebut. Godzilla di beberapa film lawasnya beberapa kali mati kok. Fine-fine aja, bahkan film Godzilla vs Destroya yang mengharuskan Godzilla mati malah menjadikan film tersebut sebagai batu loncatan. Karena pada saat itu franchise Godzilla mati suri. Akhirnya film itu mendapatkan respon yang luar biasa dari para penonton. Buat para penikmat film dan juga fans berat dari film Bang Jago Godzilla ini, pastinya paham dong kalau Monsterverse lagi membangun universe-nya. Jadi enjoy aja, nikmatin filmnya cuy. Udah dulu ya pembahasan kali ini. Teori di video ini memang sedikit tapi mungkin cukup untuk menghibur kalian. Buat yang punya teori tentang apapun yang ada di dalam trailer, footage, ataupun cuplikan dari TV spot, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, buat yang nggak suka dengan tema-tema spoiler atau teori kayak gini, tolonglah jangan toksik. Kalau yang nggak suka dengan konten semacam ini yang nggak usah ditonton, simple kan cuy. Gua kasihan aja, soalnya viewers gua barbar kalau lihat komen model begitu. Serius gua, jari tangan netizen monster ini nggak ada obat cuy. Mereka mau lo ngebales komentar-komentar yang aneh begitu sampai baterai mereka habis, mereka nggak peduli. Pokoknya kalau nggak barbar ya nggak monster anjay. Oke lah, sekian dulu video dari gua. Gua pamit undur diri. Tetap sehat, tetap tersenyum dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa kencengin volume cuy.